Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan berbagai macam kegiatan-kegiatan taat, di dalam menjalankan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan keberkahan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya bisa termasuk di dalam kelompok umatnya yang mengamalkan dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ikhlas, dengan rasa ridho semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini masih membahas tentang bagaimanakah keterangan kitab Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh beliau Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Setelah kemarin kita membahas tentang rukun Islam yang jumlahnya ada 5, yang memang itu penting untuk kita perhatikan dan memang itu adalah wajib untuk kita laksanakan, beliau kemudian menandaskan supaya kita di dalam menjalankan 5 rukun Islam tersebut, mulai dari 2 kalimat syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, haji atau umrohnya, kita semua melaksanakan itu semuanya ma'al ikhlasi wat tasdiki. Kita menjalankan semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan perintah-perintah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan. Kita misalkan menjalankan sholat 5 waktu, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuhnya. Kita laksanakan sholat 5 waktu tersebut dengan penuh rasa ikhlas, hanya berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya berharap bisa mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan itu semuanya karena memang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang lain. Dalam hati kita tidak perlu kita sisipi dengan keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita fokuskan hati kita, kita fokuskan pikiran kita, kita fokuskan jiwa kita di dalam menjalankan sholat 5 waktu tersebut hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kita lakukan hanya karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala merasa diri kita adalah sebagai hamba Allah, dan kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala memang adalah Tuhan kita, satu-satunya zat yang memang punya hak untuk memberikan perintah kepada kita dan merupakan kewajiban kita, merupakan satu hal yang harus kita lakukan, yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kita bersama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada embel-embel kita ini sebagai orang yang seperti ini, seperti itu, seperti ini dan seperti itu. Bahkan mohon maaf, seandainya saja kita menjalankan sholat tersebut atau misalkan bentuk ibadah yang lainnya misalkan, lalu kemudian di hati kita tersisipi dengan hajat-hajat tertentu, supaya misalkan kita itu bisa mendapatkan materi harta misalkan, supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih luas lagi misalkan, supaya kita bisa mendapatkan pangkat yang ini itu misalkan. Hal yang seperti ini merupakan isi hati yang penting untuk kita jauhkan dari hati kita semuanya. Kita menjalankan apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, baik masalah sholatnya atau puasanya di bulan Ramadan, atau misalkan menjalankan zakatnya, baik itu zakat fitrah ataupun zakat malnya misalkan,
kita menjalankan ibadah haji ke Baitullah misalkan, kita menjalankan umroh ke Baitullah misalkan, kita fokuskan hati kita semuanya hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Bukan untuk mendapatkan pujian dari keluarganya masing-masing. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dari atasannya. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dari tetangganya. Bukan ingin mendapatkan pujian dari koleganya, dari temannya, dari saudaranya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita hanya fokus menjalankan itu semuanya, hanya ingin mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan pandangan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan yang namanya al-ikhlas. Mengkosongkan hati kita dari segala macam bentuk keinginan, kecuali hanya keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama-ulama besar dari kalangan sufiyun, beliau-beliau memasukkan kategori ketika melakukan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan surga misalkan, melakukan ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah misalkan, itu saja sudah dianggap sebagai salah satu bentuk niatan yang kurang tepat dalam kacamata keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian dengan ibadah atau ketaatan yang selama ini telah kita langsungkan, telah kita lakukan, maka penting untuk kita semuanya menoleh pada diri kita masing-masing, menoleh pada hati kita masing-masing, menoleh pada pikiran kita masing-masing, menoleh kepada jiwa kita masing-masing, sampai sejauh manakah kita memiliki rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari ikhlas itulah derajat kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbeda-beda sesuai dengan takaran ikhlas itu sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah riwayat yang mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, al-alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki wawasan, suatu saat nanti di alam akhirat mereka semuanya akan hancur dan binasa. Kecuali mereka-mereka orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya. Mereka melakukan ibadah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, mereka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan landasan ilmu. Orang-orang yang mengamalkan ilmu ini kemudian terselamatkan dari kelompok atau saringan yang pertama, seleksi level yang pertama. Lalu kemudian wal amiluna kulluhum halka. Orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang berbuat taat kepada Allah dengan landasan ilmu itu sendiri, suatu saat nanti akan binasa. Illal mukhlisun. Kecuali mereka orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan amal-amal tersebut, orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut, merekalah orang-orang yang terselamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ikut menjadi orang-orang yang binasa. Dan para ulama kemudian memberikan keterangan tentang maksud kata binasa di situ. Dalam riwayat tersebut yang dimaksud adalah satu kerugian yang besar. Orang-orang yang berilmu akan mendapatkan kerugian yang besar ketika mereka itu enggan untuk mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dia juga akan dalam kondisi yang sangat rugi, dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan kalau mereka tidak membersamai amal tersebut, tidak membarengi amal-amal tersebut dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya orang-orang yang ikhlas inilah kemudian nanti yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang terselamatkan mulai dari kehidupan dunia ini sampai nanti di alam akhirat. Demikian juga para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya. Beliau juga menandaskan, ketika kita mengamalkan, melaksanakan rukun Islam yang 5 tersebut, atau bahkan amal-amal yang lainnya, supaya kita membersamai amal-amal itu, menjalankan rukun Islam itu dengan yang namanya at-tasdiq. Yang namanya at-tasdiq, ya artinya itu pembenaran atau rasa percaya yang tinggi
terhadap apa yang menjadi perintah-perintah Allah, apa yang menjadi janji-janji Allah, apa yang menjadi perintah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga apa yang telah dijanjikan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melakukan sholat 5 waktu misalkan, kita melakukan puasa di bulan Ramadan misalkan, kita melakukan zakat, baik itu zakat fitrahnya atau zakat malnya misalkan, kita melakukan haji atau umroh ke Baitullahil Haram misalkan, kita menjalankan itu semuanya karena rasa percaya kita bahwa ini semua memang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan bisa melaksanakan perintah tersebut dengan penuh keimanan, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh penguatan dan juga pembenaran terhadap perintah-perintah itu, tergantung dengan sampai sejauh mana orang tersebut memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki rasa cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat cinta seseorang kepada Allah, semakin kuat rasa cinta seseorang kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah orang tersebut akan dengan ringan menjalankan segala macam perintah-perintah Allah, segala macam perintah-perintah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah halangannya seperti apapun, hambatan yang akan dia hadapi seperti apapun, ketika dia menjalankannya dengan penuh rasa cinta, yang ini kemudian membuahkan rasa iman, rasa percaya kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka halangan dan rintangan-rintangan itu akan menjadi ringan, akan menjadi sepele di hadapan mereka, orang-orang yang menjalankan perintah-perintah tersebut dengan landasan rasa cinta kepada Allah dan juga rasa cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, penting bagi kita semuanya untuk senantiasa memupuk rasa iman kita, memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua hal tersebut, kita memiliki rasa iman dan rasa cinta yang memang keduanya ini saling berkaitan. Maka disitulah akan membuahkan rasa ikhlas yang besar, rasa ketulusan kepada Allah, rasa ketulusan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang besar. Tergantung sampai sejauh mana kita memiliki rasa cinta dan keimanan kepada Allah dan juga kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan bisa sempurna iman kalian sampai kemudian aku, kata Rasulullah SAW, menjadi sosok yang lebih kalian cintai dibandingkan orang tua kalian, dibandingkan anak-anak kalian, dibandingkan seluruh manusia yang ada. Baru ketika bisa menjadikan Kanjeng Nabi ini sebagai sosok yang paling dicintai, sosok yang paling diidolakan, sosok yang paling dibintangkan, disitulah kemudian letak keimanan seseorang itu bisa menjadi sempurna. Dalam riwayat yang lain, saat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis tersebut, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya dan menyampaikan ulasan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang artinya, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, saya betul-betul mencintai antum, saya betul-betul mencintai Anda, lebih dibandingkan orang tua saya, lebih dibandingkan anak-anak saya, lebih dibandingkan dengan semua manusia yang ada di alam dunia ini. Namun Kanjeng Nabi Muhammad, saya saat ini, kata beliau, masih lebih mencintai apa yang ada pada diri saya dibandingkan panjenengan. Maka kira-kira bagaimana kondisi keimanan saya? Lalu kemudian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab ulasan tersebut dengan, la ya Umar, tidak wahai Umar, imanmu masih belum sempurna. Lalu kemudian fatoktu aroksa, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menundukkan kepalanya, lalu kemudian beliau merenung, lalu kemudian menyatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sekarang wahai Kanjeng Nabi Muhammad, antum jenengan wahai Kanjeng Nabi lebih saya cintai dibandingkan diri saya sendiri.
Lalu kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, "Al-ana ya Umar." Sekarang sudah wahai Sayyidina Umar, kamu betul-betul bisa menjadi orang yang memiliki keimanan sempurna ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa menjadi sosok yang lebih dicintai dibandingkan dirinya sendiri. Ini semuanya, wahai para pemirsa dan juga para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, merupakan pondasi paling mendasar supaya kita bisa menjalankan segala bentuk ketaatan kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Dalam kesempatan kali ini, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi juga memberikan peringatan kepada kita. Ketika kita mengamalkan sesuatu itu tidak dibarengi dengan rasa ikhlas, tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Atau ketika dia itu menjalankan ketaatan tersebut, dia tidak dibarengi dengan yang namanya at-tasdiq. Tidak ada rasa keimanan terhadap apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan juga janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam hal ini menandaskan, "Faman lam yakun mukhlishon fahuwa munafiq." Orang yang dia itu menjalankan perintah Allah, namun kemudian dalam hatinya tidak ada keikhlasan di dalam menjalankan perintah tersebut. Orang yang menjalankan perintah Rasulullah SAW, namun tidak ada keikhlasan di dalam menjalankan perintah-perintah tersebut, maka orang yang seperti ini masuk dalam kelompok orang-orang yang munafik. Dia menampakkan di dalam bentuk lahiriahnya dengan satu perbuatan yang itu berbeda jauh dengan apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya merasa berat untuk menjalankan sholat. Hatinya merasa berat untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Hatinya merasa berat untuk melakukan zakat. Hatinya merasa berat untuk melakukan haji ke Baitullahil Haram. Hatinya merasa berat untuk menjalankan umroh. Lalu kemudian dia menampakkan perbuatan sholat. Dia menampakkan perbuatan puasa. Dia menampakkan perbuatan zakat. Dia menampakkan perbuatan haji. Dia menampakkan perbuatan umroh. Maka sebenarnya orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Tentunya ini merupakan satu kelompok yang tidak kita inginkan supaya kita bisa masuk dalam kelompok tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya terselamatkan dari kelompok-kelompok yang seperti ini. Beliau kemudian melanjutkan, "Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafir." Orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa pembenaran, tidak ada rasa keimanan, tidak ada rasa percaya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, mulai dari syahadatnya, mulai dari sholatnya, mulai dari puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka sebenarnya orang-orang seperti ini merupakan orang-orang yang kafir karena memang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Nah, ini merupakan satu hal yang penting untuk kita waspadai, penting untuk kita perhatikan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang selamat, baik merupakan kehidupan di dunia sampai nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mendapatkan nadhrah, pandangan khusus dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.